Bagaimana jika seorang profesor bedah dari Jepang yang tidak percaya Tuhan justru menemukan kebenaran spiritual saat membedah Al-Quran dengan pisau ilmu pengetahuan? Mengapa Al-Quran, kitab dari padang pasir ribuan tahun lalu, justru membuatnya tunduk dalam sujud? Apa yang dicari seorang dokter Jepang yang hidup di negeri teknologi? Apa yang bisa ia temukan dari kitab yang bahkan ia anggap usang? Apakah mungkin Al-Quran menyembunyikan sesuatu yang belum ditemukan oleh ilmu modern? Kita akan menyelami kisah nyata yang tak lazim. Seorang ahli bedah saraf Jepang, Profesor Kenji Nakamura, awalnya adalah seorang agnostik, bahkan skeptis terhadap agama. Namun siapa sangka, jalan hidupnya berubah total saat ia membaca Al-Quran sebagai proyek ilmiah pribadi. Profesor Kenji Nakamura bukanlah orang biasa. Ia adalah salah satu ahli bedah saraf paling dihormati di Jepang. Dengan lebih dari 30 tahun pengalaman medis, ia telah membuka ribuan tengkorak, menjahit jutaan jaringan saraf, dan mengajar ratusan mahasiswa kedokteran. Namun di balik reputasi dan prestasi yang gemilang itu, hatinya terasa hampa. Ia percaya pada ilmu, pada logika, pada apa yang bisa dilihat dan diukur. Tuhan, agama, itu semua baginya adalah warisan budaya kuno yang tak punya tempat di ruang operasi modern. Tapi ada satu hal yang selalu mengusiknya. Setiap kali ia mempelajari struktur tubuh manusia dan detail neuron yang rumit, sistem peredaran darah, hingga proses terbentuknya janin di rahim. Semua itu begitu presisi. Hingga proses pembentukan janin di rahim, ia tak bisa menahan rasa kagum. Mengapa semua ini begitu presisi? Siapa yang merancang ini? Pikirnya. Namun ia selalu buru-buru menepis pertanyaan itu. Karena sebagai ilmuwan, ia diajarkan untuk tidak mencampur adukkan iman dan sains. Satu hari, saat membaca jurnal medis internasional, ia menemukan kutipan dari Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Ayat itu dikutip dalam konteks embriologi. Ia tertarik, apa urusannya kitab suci Arab kuno dengan biologi modern? Karena rasa penasaran ilmiahnya, ia membeli terjemahan Al-Quran. Ia mulai membaca, bukan dengan iman, tetapi dengan niat membedahnya seperti ia membedah tubuh manusia. Tapi semakin ia membaca, semakin ia bingung. Ayat-ayat tentang alam semesta, lautan, proses kelahiran, dan struktur tubuh manusia, semuanya selaras dengan apa yang ia ajarkan di kelas-kelas medis. Apa mungkin ini semua hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang belum aku pahami? Itulah momen di mana dinding skeptis dalam hatinya mulai retak. Dan sejak saat itu, pencarian kebenaran Profesor Kenji bukan lagi soal ilmu pengetahuan, tetapi tentang makna kehidupan itu sendiri. Diskusi yang mengguncang dan retaknya keyakinan lama. Rasa penasaran Profesor Kenji semakin tak terbendung. Ia mulai membaca Al-Quran setiap malam setelah jadwal operasi selesai. Awalnya hanya sebagai studi ilmiah, tapi makin lama ia seperti ditarik masuk ke dalam teks itu. Ayat demi ayat bukan hanya menjelaskan proses biologis, tapi juga menggambarkan emosi manusia, ketakutan, harapan, hingga keraguan. Hal-hal yang selama ini ia sembunyikan di balik jas dokter dan gelar akademik. Dalam sebuah konferensi kedokteran di Malaysia, Profesor Kenji dipertemukan dengan Dr. Yusuf, seorang ahli biologi molekuler sekaligus muslim taat. Awalnya, diskusi mereka hanya seputar genetika dan kesehatan saraf. Tapi ketika Kenji menyebut soal Al-Quran, Dr. Yusuf tersenyum dan berkata, "Anda sedang mencari, bukan?" Kenji terdiam. Ia merasa tersindir. Diskusi mereka berlanjut malam hari di lobi hotel. Dr. Yusuf menjelaskan bahwa Al-Quran memang bukan buku sains, tapi buku petunjuk hidup. Ia berkata, banyak ilmuwan besar, termasuk di barat, justru mengenal Islam bukan karena dakwah, tapi karena fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran yang tak mungkin diketahui manusia pada abad ke-7. Kenji bertanya dengan nada skeptis, "Lalu bagaimana Anda tahu itu bukan hanya kebetulan, puitis yang cocok-cocokkan?" Dr. Yusuf menjawab dengan tenang, "Karena kebetulan tidak mungkin berulang dengan presisi. Jika satu ayat cocok, mungkin kebetulan. Tapi jika puluhan ayat di bidang yang berbeda, astronomi, embriologi, geologi, semuanya cocok dengan sains modern, itu bukan kebetulan, tapi sinyal dari langit." Ucapan itu mengganggu tidur Kenji malam itu. Dalam keheningan kamar hotel, ia membuka mushaf terjemahan yang dibawanya. Ia membaca surah Al-Mulk. "Apakah kamu melihat ada satupun ketidaksempurnaan pada penciptaan Tuhanmu? Kembalilah melihatnya 2 kali. Niscaya penglihatanmu akan kembali dalam keadaan letih dan kecewa." Quran, surah Al-Mulk, ayat 3-4. Ia terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bukan sedang membaca teks,
tapi teks itu membaca dirinya. Mimpi yang menggetarkan dan sujud pertama. Malam itu, Profesor Kenji tertidur dalam kondisi gelisah. Ayat-ayat yang ia baca seperti bergema dalam pikirannya. Suara hati yang selama ini ia bungkam perlahan mulai berbicara. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia merasa seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Dan di malam itu pula, ia bermimpi. Ia berada di sebuah padang pasir yang luas. Angin berhembus pelan, membelai wajahnya. Di kejauhan, seorang lelaki berjubah putih berdiri di bawah cahaya bulan. Lelaki itu membacakan ayat dengan suara yang begitu merdu, lembut, namun mengguncang. Suara itu membaca surat pendek. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh dan kejahatan makhluknya. Quran, surah Al-Falaq. Kenji tidak mengerti artinya, tapi suaranya menusuk jantungnya. Ia merasakan ketenangan dan ketakutan dalam waktu bersamaan. Air matanya mengalir tanpa sebab. Ketika ia terbangun, bajunya basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah. Tapi anehnya, ia merasa damai. Perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bahkan setelah puluhan tahun hidup dengan segala pencapaian duniawi. Esok harinya, ia kembali menemui Dr. Yusuf. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku ingin mencoba sujud, katanya pelan. Dr. Yusuf terdiam sejenak, lalu dengan penuh empati memandu Kenji mengambil air wudhu. Gerakannya masih kaku, tapi matanya serius. Di sebuah ruangan kecil, sunyi, tanpa sorotan media atau audiens, seorang profesor Jepang yang telah puluhan tahun membedah manusia, kini membedah dirinya sendiri. Ia menundukkan kepala dan sujud. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan yang tak bisa ia lihat, tapi ia rasakan sepenuhnya. Di titik itulah ia sadar, selama ini ia mencari kebenaran di luar dirinya, tapi ternyata kebenaran sejati justru mengetuk dari dalam dirinya sendiri. Syahadat yang tak terdengar dunia, tapi menggetarkan langit. Setelah sujud pertamanya, Kenji merasa tubuhnya ringan, hatinya lapang. Ia berjalan pulang seperti bukan dirinya yang biasa. Malam itu, ia tidak membuka jurnal ilmiah, tidak membaca buku kedokteran. Ia hanya menatap mushaf Al-Quran dan membiarkannya terbuka di dada. Hari-hari berikutnya, ia belajar sholat secara perlahan. Tak ada yang tahu, bahkan rekan-rekan di rumah sakit pun tak menyadari perubahan yang sedang ia alami. Ia mulai menolak undangan minum sake, menghindari makanan haram, dan menjaga pandangan. Hingga akhirnya, datanglah malam yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Dalam kesunyian kamar apartemennya di Kyoto, Kenji duduk menghadap kiblat. Tak ada imam, tak ada saksi manusia, tapi ia tahu langit menyaksikan. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, ia mengucapkan, Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika tubuhnya bergetar, air matanya tumpah. Ia tak percaya, hatinya yang dulu ringan oleh logika, kini terbakar oleh kehangatan iman. Semua pencapaian ilmiahnya seolah bukan apa-apa dibanding dua kalimat sederhana yang baru saja keluar dari lisannya. Beberapa bulan kemudian, Kenji mengundurkan diri dari jabatan akademik tertingginya. Ia memilih untuk mengabdi di sebuah klinik kecil di pinggiran Kyoto, membantu pasien tanpa pamrih, dengan semangat melayani sebagai bagian dari ibadah. Ia juga mulai aktif berdialog dengan mahasiswa, bukan hanya soal kedokteran, tapi tentang pencarian makna hidup. Ia tak pernah memaksa, hanya bercerita. Tapi dari mulut ke mulut, banyak yang terinspirasi dari kisahnya. Bahkan, beberapa mahasiswa non-muslim pun mulai tertarik membaca Al-Quran. Dulu aku membedah tubuh manusia untuk menyelamatkan nyawa. Kini aku membedah hatiku sendiri untuk menyelamatkan jiwaku, ujar Profesor Kenji dalam sebuah forum tertutup. Dari membedah tubuh ke membedah hati. Ingat, saat Profesor Kenji ingin membedah Al-Quran dengan pisau sainsnya, kini justru Al-Quranlah yang membedah dirinya, mengupas lapisan demi lapisan egonya, logikanya, dan keraguannya, hingga tersisa sesuatu yang selama ini ia anggap lemah, keyakinan. Ia mulai pencarian ini sebagai seorang profesor, sebagai seorang ilmuwan. Tapi ia sampai di tujuan bukan dengan gelar akademik, melainkan dengan sujud. Kisahnya bukan tentang mukjizat yang fantastis, bukan pula tentang debat atau perdebatan teologi, tapi tentang seorang manusia yang dengan jujur mencari kebenaran dan menemukan jawaban di tempat yang paling tak ia duga, dalam ketundukan. Apakah ilmu pengetahuan bertentangan dengan agama, atau justru ilmu adalah jabatan
menuju keimanan? Ini adalah pertanyaan yang membelah opini. Sebagian kita berkata, iman tak butuh bukti. Sebagian lain berkata, bukti memperkuat iman. Tapi bagi Profesor Kenji, iman dan ilmu tidak harus bertarung. Keduanya bisa berjalan seiring, asal manusia mau membuka matanya dan hatinya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, maka jangan biarkan berhenti di Anda saja. Gabung jadi member Jejak Abadi, dapatkan akses video eksklusif, cerita-cerita mu'allaf mendalam dari seluruh dunia, serta konten spesial yang tak kami tayangkan untuk publik umum. Dan jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasakan manfaatnya. Share kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang mungkin sedang mencari jawaban. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Karena bisa jadi, satu klik Anda adalah salah satu langkah hidayah bagi seseorang yang tak pernah Anda kenal, tapi dicintai oleh Allah. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.